Gua mau unboxing Sony Alpha 6000. Di mana belinya? Seperti apa produknya dan apa saja fiturnya? Keep watching. Oke, ini unboxing pertama kali gua, jadi mohon maaf kalau kualitasnya masih belum bagus karena memang kameranya juga dari laptop, cahayanya juga hanya dari lampu-lampu biasa. Nah, ini kebetulan barangnya udah datang. Box hitam gede ya untuk ukuran beli kamera Sony Alpha 6000, tapi bungkusnya sebesar ini. Kita lihat nanti apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Ini gua beli dari Tokopedia karena memang di kondisi pandemi seperti sekarang susah ya kalau kita mau keluar-keluar, jadinya memang online shopping itu jalan satu-satunya yang terbaik. Gua beli di Tokopedia, nama tokonya Suke 90, nanti bisa kalian cek sendiri di Tokopedia. Dia menjual banyak kamera-kamera, terutama untuk kalian yang ingin beraktivitas di rumah menggunakan kamera seperti podcast segala macam. Oke. Alat pembukanya gunting, kita mulai aja. Kita potong dari mana nih? Dari sini ya. Oke, berat. Terus. Oke, hajar terus, bleh. Jadi memang packagingnya juga bagus ya, dia memperhatikan keamanan dari barangnya. Ini kalau kalian lihat ya, dia pakai packaging yang seperti ini. Jadi harusnya sih benturan-benturan tidak terlalu beresiko untuk barang yang ada di dalam. Ya mudah-mudahan barangnya tetap aman ya. Berikutnya kardusnya. Akhirnya terbuka juga ya setelah perjuangan keras. Kita lihat di sini ada ini kayak tas ya. Kita buka aja langsung. Tas kameranya. Red. Oke, tas kamera satu. Ini tripod ya. Ya, ini kayaknya tripod. Terus ada pembersihnya kayaknya. Optical cleaning kit. Dikasihnya buat dari Canon. Jadi memang ini saya beli kebetulan paket. Jadi dia dapat tas, tripod, optical cleaningnya, dan kita lihat lagi ada apa di sini. Dapat juga cardnya ya, SanDisk. Oke, jadi kita nggak perlu beli-beli lagi. Habis itu ada charger ya. Ini charger, kita buka saja langsung. Bagian bentuknya apa? Oke. Ada kabelnya. Kabel charger. Ini bisa naik. Ini charger. Ya, chargernya. Di sini langsung kabelnya sih. Jadi ada kabel di belakang ini. LCD camera battery charger. Oke. Terus ada juga di sini baterainya kecil ya. Karena memang mirrorless, jadi memang baterainya kecil. Kalau kita lihat di sini, FitSun 7,4 volt 1800 mAh Lion. Oke. Baterai singa nih. Lalu terus ini ada kameranya, tapi di sini ada brosur ya. Ini saya bingung nih. Screen guard buat handphone. Oke lah, kayaknya buat apa tadi? Oke, kalau yang ini apa sih? Screen guard buat handphone. Karena ini kamera mirrorless apa? Juga tahu bagi. Udah. Yang terakhir, inilah dia. Yang ditunggu-tunggu, masih ada nih. Masih ada. Ini apa nih? Kenko Pro One Digital. Ya, tadi kita lihat ya. Udah gak sabar lihat kameranya. Oke. Buka lagi. Memang dia benar-benar aman sih. Kelihatan packagingnya rapi. Di sini kameranya dilapiskan lagi dengan ini. Jadi recommended lah
Suke 90 di Tokopedia kalau ada yang mau beli kamera. Ini bondnya, jadi bond sudah lunas ya. Total yang saya bayarkan itu 6.704.200. Oke. Kita buka. Tapi biasanya orang kalau unboxing gitu kan dikasih lihat ya. Di sini kalau kita lihat, seperti ini ada Sony Alpha 6000, bla 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 bla, ada gambarnya juga. Terus di sini juga ada Sony Alpha 6000, bla 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 bla. Terus di sini juga ada lagi Sony dan informasi-informasi. Oke, jadi di sini kalau dilihat ya, dia itu dapat lensa 16-50 mm. Ini kayak memang lensa bawaannya ya. F3,5 5,6 OSS. Oke, udah nggak sabar kita buka. Inilah dia. Apa? Buku panduan, instruction manual. Yang kedua ada lagi buku panduan, tapi dalam bahasa Chinese. Yang ketiga kartu garansi. Nah, jadi Tokopedia Suke 90 memberikan garansi. Ini kayaknya garansi toko ya di sini. Oke. Setidaknya ada garansi. Ini ada unsur ya, Sony macam ada di kecil, customer di sini kok. Pas kita baca buku buku lagi dan panduan lagi dalam bahasa Indonesia. Ini maksudnya ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Di bahasa Indonesia ada lagi. Ini ada lagi, betul ya? Buku. Ada lagi. Ini jangan-jangan isinya buku semua ini. Ini dalam bahasa Arab. Lengkap ya. Habis buku-bukuan, kita buka ke dalamnya. Nah, ini juga banyak nih perkakasnya. Dapat baterai lagi. Sebelumnya kita dapat baterai, ini dapat baterai lagi. Jadi kita dapat 2 baterai. Nice, thank you. Ini, nah ini buat viewfindernya kayaknya. Ya, viewfinder. Ini kabel USB to micro USB. Dapat kabel lagi, dapat kabel lagi. Oke, gue beli kamera apa beli kabel sama buku nih? Dapat apa ini? Baterai. Oke, nanti kita cek lah. Dan dapat strapnya. Ini buat kalau kalian lagi jalan-jalan gitu ya. Strap Sony. Dan yang terakhir inilah dia. Ada lagi ya. Oke. Inilah dia. Dibungkus lagi. Dan nah, kalian bisa lihat set depan, samping, belakang, samping lagi. Oke, bawah dia ada ini nih buat tripod ya, tasnya. Oke, kalau dilihat sih ini bodinya enak ya, pegangannya enak gitu. Walaupun nggak seperti DSLR ya, dia pack gitu. Kalau ini memang ada masih sedikit karena kecil ya, mirrorless, jadi perlu ada kayak ada apa jarak gitu, jadi nggak full gitu. Kalau DSLR kan full dia kita megangin gitu, enak. Kalau ini memang ya wajar lah mirrorless. Nah, ini 1650 ya lensanya, mantap. Bodinya juga kokoh ya, kelihatan. Ini kita lihat bodinya ya. Cuman ini nih, ini tuh memang rada mengganggu ya bunyi-bunyi ini, kenceringan ini. Mungkin dibikin yang permanen gitu, jadi nggak kincring-kincring kayak gini gitu. Jadi kalau kita misalnya ngerekam
lagi sambil gerak itu nanti dia akan bunyi-bunyi. Tapi nggak masalah karena memang kebetulan gue beli ini itu untuk kebutuhan podcast. Jadi gue nggak akan banyak gerak segala macam. Cuman pasti banyak yang nanya kenapa podcast tapi belinya A6000 bukan A5100 atau A6100. Yang pertama kalau 6100 duitnya nggak cukup. Jadi kalau gue lihat kemarin tuh A6100 itu 2 kali lipat harga A6000. Jadinya gue masih belum bisa tuh untuk beli yang A6100. Mudah-mudahan kedepannya sih bisa. Nah, kenapa nggak A5100 aja? Karena dia kan untuk podcast atau vlog dia kameranya lensanya ini tuh kan bisa sampai ke atas ya, flipnya 180 derajat. Kalau ini kan mentoknya di sini doang nih. Mentoknya di sini aja nih dia, nggak bisa sampai ke atas gitu. Karena memang gue melihat fitur-fitur yang ada di sini itu selain bisa untuk podcast, juga dia dibandingin A5100 itu dari hal fotografi dan videonya memang lebih kepake A6000. Kalau A5100 itu memang dia cocok banget untuk vlogger. Jadi kalau vlogger itu dia bagus tuh kalau pakai A5100 karena bisa sampai ke atas gitu. Jadi gampang gitu kalau lagi ngevlog gitu ya. Terus kalau gue podcast, buat gue nggak apa-apa sih kalau dia nggak bisa ke atas. Nanti gue tinggal pakai monitor laptop untuk ngeliat atau memonitor gambarnya gitu. Jadi nggak masalah. Selain itu alasannya kenapa? Karena di sini kalian lihat nih ada soket untuk mounting kayak flashlight atau apapun ya, dia ada ini. Kalau di A5100 dia nggak ada kayak begininya gitu. Terus mode untuk jadi mempermudah kita ketika kita moto gitu. Di sininya juga beda dengan A5100. Jadi memang A5100 tuh untuk mode-nya sendiri dibuat sederhana kali ya. Jadi untuk vlogger tuh gampang aja, tinggal on rekam gitu. Tapi kalau untuk fotografi kita pakai 5100 bakal sulit sih. Kurang lebih sih kayak begitu ya. Kenapa gue memilih Alpha 6000 gitu ya. Kalau Alpha 6100 duit gue nggak cukup. Kalau Alpha 5100 gue akan kesulitan kalau lagi aktivitas moto atau ngerekam di luar gitu ya. Oke, dan gue nggak ada tujuan kayaknya untuk ngevlog, jadinya ya udahlah gue beli yang Alpha 6000 gitu kira-kira. Jadi so far sih gue lihat puas ya, walaupun ini sebenarnya keluaran lama, tapi buat gue ini cukup memuaskan walaupun di tahun 2020 dengan kualitas yang masih bagus kalau untuk podcast ya. Dan juga sebelum gue beli ini gue banyak baca review di YouTube dan banyak yang merekomendasikan juga. Oke, mantap bro. Mudah-mudahan setelah ini kualitas video gue bisa lebih bagus dan bisa membuat kalian senang menontonnya dan mendapatkan informasi-informasi yang baik. Oke, nanti gue akan tampilin juga fitur-fiturnya. Gue tampilin di sini supaya kalian bisa pause baca sendiri daripada dengerin gue gitu ya. Akan lebih tenang kalau kalian membaca tulisannya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan rekomendasi kalau kalian mau milih kamera mirrorless Sony tipe apa yang cocok buat kalian ya. Nanti kalian bisa lihat informasinya. Oke, setelah ini gue akan pasang-pasang semuanya dan gue akan siapin buat perlengkapan podcast. Mudah-mudahan podcast gue juga bisa memberikan informasi yang baik buat semuanya. Terima kasih.